Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waroji, NIM saya 12173434. Saya Fahri Kusmawan, NIM 12171567. Kami dari kampus UPSI Cilebut ingin mempresentasikan Tugas etik dari dari pertemuan pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Ya, kali ini di pertemuan 9 akan dijelaskan oleh Muhammad Fahroji. Iya, kali ini saya akan menerangkan pertemuan 9 tentang unauthorized access to computer. Latar belakang perkembangan teknologi informasi, pada khususnya internet, semakin pesat. Perkembangan tersebut tertentu membawa dampak bagi user. Dalam hal ini, pengguna internet dapat baik dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan. Munculnya beberapa kasus cyber law di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi dan orang lain, misalnya email, dan manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer, sehingga dalam kejahatan komputer kemungkinan adanya delik formil dan delik material. Penyebab akses internet yang tidak terbatas, kelalaian yang pengguna komputer, mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Para pelaku pada umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin yang besar. Semakin lemahnya pengamanan sistem sehingga memudahkan para hacker atau cracker untuk server BMKG kena hack. Detiknet, Jakarta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengaku servernya yang berisi data kualitas udara PM10 diretas. Peretasan ini menurut BMKG mengakibatkan pengiriman otomatis data PM10 di situs dan aplikasi mereka tidak bekerja. Menyusul terjadinya peretas ini, BMKG mengatakan bahwa sistem pengiriman otomatis ke servernya tidak akan bisa dilakukan. BMKG mengatakan bahwa sistem pengiriman otomatis ke server tidak bisa dilakukan, alhasil mereka harus mengunggah hasil pengukuran polutan secara manual. Penanggulangan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acara diselenggarakan dengan konversasi internasional yang terkait dengan kerjasama tersebut, terkait dengan kejahatan tersebut. Peningkatan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan unauthorized. Kesimpulan berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat disimpulkan cybercrime merupakan kejahatan yang ditimbulkan dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Saran: segera membuat regulasi yang berkaitan dengan authorized access to computer dan servis pada umumnya dan kejahatan pada khususnya. Selanjutnya, pertemuan 10
tentang illegal content yang akan dijelaskan oleh saudara Fahrizal Kusmawan. Ya, pertemuan 10 tentang illegal content. Menurut kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau menggunakan ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan dunia maya, kurangnya keamanan pada situs-situs pada internet. Contoh kasus pertama, kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional oleh Prita. Kedua, kasus kebohongan Ramaditya, seorang blogger motivator tunanetra. Solusi pencegahan: 1. Tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Kesimpulan: langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam menanggulangi cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional secara internasional, meningkatkan kepahaman serta keahlian aparatur penegak oknum mengenai upaya pencegahan investasi dan penuntunan. Saran, cybercrime adalah bentuk kejahatan yang mestinya kita hindari atau kita berantas keberadaannya. Blogger motivator tunanetra. Mungkin cukup pertemuan 10. Pertemuan 11, data forgery. Pada era globalisasi ini, dalam mengarsipkan data maupun dokumen-dokumen penting baik dalam instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, lebih banyak menggunakan komputer maupun laptop dan simpan di dalam sebuah database sehingga dalam pencarian data maupun dokumen-dokumennya lebih cepat. Walaupun sebagian masih menggunakan lemari besar, dalam penyimpanan arsip data maupun dokumen-dokumen pentingnya, baik dahulu maupun pada zaman sekarang ini, celah untuk mencuri data maupun dokumen-dokumen penting masih tetap bisa dilakukan. Maupun sistem di dalam instansi pemerintah dan perusahaan swasta sudah dikatakan secure, tetap saja pencurian data maupun dokumen-dokumen penting masih bisa dilakukan. Maksud dan tujuan: memenuhi salah satu tugas mata kuliah etik, melakukan mahasiswa untuk lebih efektif dan mencari bahan-bahan materi etik, menambah wawasan tentang data forgery. Cara pencegahan data forgery: perlu ada cyber law, yakni hukum dan khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada penyediaan web yang menyimpan data penting diharapkan meningkatkan keamanan. Para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet. Penyebab terjadinya data forgery: faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politiknya. Faktor ekonomi: karena latar belakang ekonomi orang bisa melakukan apa saja. 3. Faktor sosial budaya. Ada beberapa aspek untuk faktor sosial budaya: kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia, komunitas baru. Selanjutnya, pertemuan 12 akan dilanjutkan oleh saudara Fahrizal Kusmawan. Pertemuan 12, cyber espionage.
Latar belakang perkembangan cybercrime awal mula penyerangan di dunia cyber pada tahun 1988 yang lebih dikenal dengan istilah cyber attack. Pada saat itu, ada seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet. Cyber espionage merupakan salah satu tindak pidana cybercrime yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer network system pihak sasaran. Penyebabnya: 1. Faktor politik, 2. Faktor ekonomi, 3. Faktor sosial budaya. Contoh kasus: Fox, salah satu pencipta virus email Lovebug, I love you, Fox, diduga telah menginfeksi dan melumpuhkan lebih dari 50 juta komputer dan jaringan pada 4 Mei 2000. Virus tersebut juga menyerang komputer-komputer milik Pentagon, CIA, dan organisasi-organisasi besar lainnya, dan menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar akibat kerusakan-kerusakan. Langkah pencegahan: 1. ICER, Indonesia Computer Emergency Response Team. 2. Sertifikasi perangkat security. 3. Mengganti password dengan rutin. Kesimpulan dan saran: cyber espionage jelas-jelas merugikan banyak pihak, sementara hanya menguntungkan 1-2 pihak. Cyber espionage pun tak diinginkan praktis oleh semua orang. Jadi, demi masa depan yang baik adalah seharusnya cyber espionage berkurang atau ditiadakan sama sekali. Perlu peraturan di bawah undang-undang ITE yang mengatur hal-hal lebih mendetail. Undang-undang ITE masih perlu diperbaikan. Pertemuan 13, cyber sabotage and extortion. Latar belakang: sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Intinya, cyber sabotage and extortion adalah perusakan dan perampasan, dan ini termasuk ke dalam kejahatan dunia maya, cybercrime. Kasus kejahatan cybercrime terjadi di Indonesia seperti kasus pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, dan menjadap transmisi data milik orang lain. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Dari masalah-masalah di atas, maka kami menguraikan tentang masalah cybercrime, khususnya tentang cyber sabotage. Faktor penyebab: 1. Faktor politik, 2. Faktor ekonomi, 3. Faktor sosial budaya. Ada beberapa aspek untuk faktor sosial budaya, yaitu kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia, komunitas baru. Contoh kasus: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukum penjara selama 1,5 tahun kepada Edi Saputra, salah satu administrator akun Twitter @triomacan2000. Edi dinyatakan bersalah dalam kasus pemerasan terhadap Presiden Public Relations PT Telkom Ari Prabowo. Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan penadahan secara bersama. Langkah pencegahan: pertama, mengamankan sistem, kedua, menanggulangan global, ketiga, perlunya cyber law, keempat, perlunya lembaga khusus. Kesimpulan: cyber sabotage and extortion adalah tindakan yang tak bertanggung jawab. Cyber sabotage and extortion jelas-jelas merugikan banyak pihak, sementara hanya menguntungkan 1-2 pihak. Cyber sabotage dan extortion pun tak diinginkan praktis oleh semua orang. Jadi, demi masa depan yang baik adalah seharusnya cyber espionage berkurang atau ditiadakan sama sekali. Saran: marilah mulai mendorong pihak-pihak yang di atas sana untuk segera mengatur ya. Undang-undang IT adalah cyber law-nya Indonesia. Kedudukannya sangat penting untuk mendukung lancar kegiatan para pembisnis internet, melindungi akademisi, masyarakat, dan mengangkat citra Indonesia di level internasional. Cakupan undang-undang IT luas, bahkan terlalu luas. Mungkin perlu peraturan di bawah undang-undang IT yang mengatur hal-hal lebih mendetail, peraturan menteri dan sebagainya. Undang-undang IT masih perlu diperbaikan, ditingkatkan keluasannya sehingga tidak ada pasal karet yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak produktif. Pertemuan 14, offense against intellectual property.
Offense against intellectual property adalah merupakan kejahatan yang ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu sistem milik orang lain secara ilegal. Penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya. Penyebab pengunduhan secara ilegal, menggunakan karya orang lain. 3. Membuat situs-situs porno tanpa seizin pihak-pihak tertentu. 4. Menghina, mencela atau merugikan orang lain di dunia maya atau sosial media. 5. Pembobolan situs resmi. Contoh kasus pembajakan web. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh hacker adalah mengubah halaman web yang dikenal dengan istilah deface. Sekira 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan satu situs web setiap harinya dibajak. Hal ini menunjukkan keprihatinan yang besar buat sistem perlindungan hak cipta Indonesia. Kesimpulan, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperluas ciptaannya maupun untuk memberikan izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Kita seharusnya mengupload dan jangan terlalu sering mendownload, karena dengan cara mendownload kita akan malas membuat sesuatu yang baru. Hakikatnya menciptakan sesuatu yang baru lebih baik daripada meniru ataupun menjiplak karya orang lain. Menjiplak atau meniru adalah pembuatan yang menunjukkan betapa rendahnya diri kita di mata dunia. Saran, seharusnya kita yang mempunyai ilmu lebih tidak menggunakan ilmu tersebut dengan membajak karya-karya orang lain, karena jika kita melakukan itu secara tidak langsung kita bisa merugikan orang banyak. Pertemuan 15, infringement of privacy. Latar belakang. Beberapa instansi atau perusahaan melakukan berbagai usaha untuk menjamin keamanan suatu sistem informasi yang mereka miliki. Dikarenakan ada sisi lain dari pemanfaatan internet yang bersifat mencari keuntungan dengan cara yang negatif. Adapun pihak-pihak dengan maksud tertentu yang berusaha untuk melakukan serangan terhadap keamanan sistem informasi. Bentuk serangan tersebut dapat dikelompokkan dari hal yang ringan, misalnya yang hanya mengesalkan, sampai dengan yang sangat berbahaya. Semakin mudah kita berkomunikasi dengan mencari informasi, maka di dalam kemudahan tersebut juga terdapat segala macam kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak legal. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Dasar hukum. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, infringement of privacy tercantum dalam pasal 26 mengenai perlindungan hak pribadi yang berbunyi 1. Kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. 2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud dengan ayat-ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Faktor penyebab. 1. Kesadaran hukum. Masyarakat Indonesia sampai saat ini dalam merespon aktivasi cybercrime masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan oleh antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan. Kedua, faktor penegak hukum. Masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi internet. 3. Faktor ketiadaan undang-undang, perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan teknologi tertinggi oleh perkembangan unsur-unsur lain. Penanggulangan infringement of privacy. Seringlah mencari nama Anda sendiri melalui mesin pencari Google. Seringlah mencari nama Anda sendiri melalui mesin pencari Google. Kok sama sih? Penanggulangan infringement of privacy. Seringlah mencari nama Anda sendiri melalui mesin pencari Google. Kedua, mengubah peraturan privasi atau keamanan.
Pahami dan gunakan fitur setting pengamanan ini seoptimal mungkin. Ketiga, buat kata sandi sekuat mungkin. Keempat, rahasiakan password yang Anda miliki. Kelima, jangan tanggapi email yang tidak jelas. Ya, begitulah penjajaran dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.